Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan seperti biasa, sangat senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa Anda sekalian di dalam program Sapaan Gembala GKI Manyar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pola kisah penciptaan di dalam Kejadian 1, maka di sana ada suatu hal yang menarik, yaitu tentang bagaimana penulis kitab Kejadian menggambarkan cara kerja Allah pada masing-masing hari penciptaan itu. Jadi kalau kita memperhatikan dengan seksama, saudara, maka dikatakan di sana bahwa di tengah-tengah proses kreatif Allah dalam menciptakan dunia dari hari yang pertama hingga hari yang keenam, selalu ada sebuah pola, yaitu sebuah kalimat yang muncul yang kurang lebih mengatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Dikatakan demikian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok tidak sebaliknya? Mengapa tidak dikatakan bahwa mengapa bukan jadilah pagi dan jadilah petang, tetapi mengapa jadilah petang dan jadilah pagi? Nah, saudaraku, penulis kitab Kejadian menggambarkan Allah itu layaknya seorang manusia yang memiliki kebutuhan untuk beristirahat dan di sisi yang lain juga produktivitas di dalam bekerja itu sendiri. Jadi istilah yang dipakai oleh penulis kitab Kejadian, saudara, petang atau malam hari itu adalah waktu secara umum bagi seseorang untuk menikmati waktu beristirahat. Secara umum orang beristirahat di malam hari, kurang lebih demikian. Dan sesungguhnya, saudaraku, kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang di keesokan paginya itu akan sangat ditentukan dari bagaimana seseorang itu menghargai waktu istirahatnya pada malam hari. Nah, demikian dikatakan pula dalam kitab Kejadian bahwa Allah itu juga beristirahat pada hari yang ketujuh. Jadi menarik. Sesudah dia menyelesaikan segala pekerjaannya di hari yang pertama sampai hari yang keenam. Nah, Bapak Ibu Saudara, pola yang serupa, pola yang mirip juga agaknya diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya di dalam bacaan leksionari hari ini dari Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Kalau Anda mencermati pembacaan di bagian yang sebelumnya, konteks sebelumnya, kita tahu bahwa para murid mengalami kelelahan fisik dan mental yang luar biasa karena mereka baru saja kembali dari penugasan yang diberikan oleh Yesus. Ya, jadi kalau Anda membaca dari Markus 6 ayat 7 sampai 13, itu perikop sebelumnya, Anda akan tahu bahwa para murid itu diutus untuk pergi berdua-dua gitu ya, untuk mengajar dan mengadakan mujizat. Jadi mereka ini sudah menyebar ke beberapa penjuru wilayah selama beberapa waktu, berdua-dua untuk menjalankan sebuah misi yang diberikan oleh Yesus. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mereka sudah menghabiskan banyak waktu, mereka menghabiskan banyak pikiran, menghabiskan banyak tenaga untuk melaksanakan misi itu. Nah, itulah sebabnya agaknya Yesus sangat memahami. Yesus sangat memahami bahwa para murid ini juga memerlukan istirahat. Mereka bukan mesin yang terus-terusan bisa bekerja secara konsisten tanpa istirahat. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus mengatakan di ayat yang ke-31, dikatakan demikian. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Dituliskan dalam ayat ke-31. Tetapi saudara, kalau kita melanjutkan pembacaannya, maka kita akan melihat bahwa memang skenario istirahat ini akhirnya gagal sesudah Yesus, dikatakan begitu ya, Yesus dan para murid diikuti oleh sekian banyak orang yang ingin mendengar pengajaran Yesus, yang ingin juga dilayani oleh Yesus dan para murid yang lain. Memang demikian. Tetapi saudara, dari perkataan Yesus di ayat ke-31 tadi, setidaknya kita boleh merenungkan bahwa ternyata Yesus sendiri juga sangat menghargai betapa pentingnya penghargaan terhadap kesehatan tubuh, terhadap kesehatan jiwa setiap orang di sela-sela kesibukan mereka sehari-hari.
Yesus sangat memahami hal itu. Dan dia sangat menghargai, menaruh penghargaan yang besar terhadap kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Nah, saudaraku, pertanyaannya, sudahkah kita juga menghargai kesehatan tubuh dan jiwa kita hari ini? Dengan cara kita juga menghargai waktu istirahat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Karena hanya dengan cara demikian, kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan yang efektif, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menjadi buah yang lebat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.